ke gereja atau ke masjid, Pak? Katolik, Mbak. Katolik. Oke, lanjut, monggo. Ya, diberikan topik Bang, nanti Mbak Desugi atau ada siapa nih, ada Kores nih baru nongol nih. Bang Juma lagi minum dulu. Aku meresak hujan. Gak apa-apa. Mas, siapa sih namanya, perempuan apa laki sih? Laki. Laki gitu. Ya, begini laki. Begini Bang. Ya. Menurut Anda itu membunuh orang yang tidak bersalah itu sesuai perintah Tuhan atau tidak, Bang? Salah dong kalau membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa gede banget suaranya? Gua nggak denger ya. Halo? Ya, Udah. coba Bang, coba. Ya salah lah kalau membunuh orang. Nggak ada agama yang... Berarti pembunuhan Yesus di tiang salib tindakan salah ya, Bang? Salah lah, salah besar itu. Salah. Ya, Baik. makanya saya minta maaf. Mm-mm. Ya itu Alkitab itu banyak sudah direvisi, banyak udah direvisi, diacak-acak itu sama si Paulus. Loh, kamu ini Katolik loh, kenapa lo bilang Paulus? Begini Bang, biar saya Katolik, ya kan, biarpun saya orang awan, tapi kan kita bisa ngerti itu yang mana yang kayak gimana ya, seperti terlalu apa ya? Seperti jadi berarti kamu nggak percaya Yesus itu Tuhan, jujur. Oke, jadi kamu nggak percaya Yesus itu Tuhan, Masya Allah. Tapi ajaran-ajaran Yesus gue suka, bijaksananya gue suka, pribadi manusianya gue suka. Sama Bo, kami juga suka pribadinya. Ya itu, makanya kita sepakat dulu satu bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Yesus adalah manusia biasa, cuma utusan Tuhan, utusan Allah. Yesus bukan Tuhan. Bahaya tah. Mantap. Ya, Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, Anda Katolik apa nggak dikemplang sama gerejamu? Saya nggak takut, gue memang Katolik. Nggak takut, saya tepuk tangan. Gue dari bayi udah dipermandikan. Dan gue Kores maju, Kores kerja. Gini, dengerin dulu Bang. Gue dilahirkan bukan sebagai pengkhianat. Cuman gue pelajarin itu Alkitab, gue baca-bacain, memang banyak. Apalagi si Saulus itu, alias Paulus. Oh, jadi kalau Yesus itu manusia biasa, Paulus itu yang menganiaya orang-orang. Bentar. Ini klarifikasi dulu nih. Anda tidak setuju kalau Yesus dibilang Tuhan. Bentar. Anda tidak sedang nyamar kan? Oh enggak dong, gua asli Katolik. Asli. Paroki mana Bang? Apanya? Paroki mana? Maksudnya paroki apa? Aduh. Maksudnya paroki apa? Gua nggak pernah pergi gereja loh, tapi gua Katolik asli loh, demi Allah. Bang, begini saya mau meluruskan ya, Bang, Katolik kan. Iya. Paroki kan berarti kan sudah lain begitu ceritanya. Ya, betul. Tapi kan kita harus cari pembenaran itu, kita harus kan belajar. Yang realitas maksudnya seperti serius, apa? Ya, maaf Bang, maksudnya serius, Abang kan Katolik juga. Maaf, saya dari Papua. Ya, sorry kalau saya gaya bicara mungkin ada agak-agak lain, soalnya kami di Papua ya. Kalau Abang tadi bilang Abang kan Katolik, nah terus ditanya Abang dari paroki mana, terus Abang bilang Abang tidak pernah ke gereja. Nah, karena Abang sudah pernah dibaptis, pasti saja ada pernah pergi ibadah lah. Masa kan parokinya pasti ada saya di setiap lingkungan tuh, tempat tinggal kakak tidak jauh pasti ada. Gue tinggalnya di Makassar. Gue sering dulu waktu kecil diajak pernah ibu saya. Nah, saya hafal itu bapak kami. Bapak kami. Haruskah saya berdoa dulu bapak kami? Berarti bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bentar. Saya tahu perbedaan doa bapak kami versi Protestan dan versi Katolik. Silakan Bang. Kalau Katolik lain. Iya, coba. Saya tahu itu. Silakan. Oke. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anda Katolik karena
Kalau Protestan berilah kami makan. Ya, Kalau Katolik berilah kami itu rezeki. makanya saya bilang Ya. tadi itu di Alkitab terlalu banyak direvisi, sudah diacak-acak. Karena saya baca itu di kitabnya Lukas. Berarti Anda nggak percaya Paulus? Apanya? Enggak. Kerja res, lu lagi res. Itu sekte, jujur. Enggak Kerja suka Bang gua Ores. Paulus. Kayak kenapa nggak sukanya sama Paulus? Pertama yang gua nggak suka ya kan, dia yang aniaya Yesus dengan anunya, murid-muridnya. Tapi kan udah tobat. Apanya? Itu suka-suka dia lah. Dia kan orang pinter. Waktu itu dia kan seorang panglima kali atau apalah. Oh. Dia Romawi itu. Terus? Ya akhirnya kan dia membuat satu apa? Bible kayak apa? Buat catatan. Bahwa dia dikasih lihat sama Yesus lah apalah segala. Baru dia Maaf, berjalan Bang, maaf. bersaksi. Halo, maaf ya, Ya. maaf, saya potongnya. Ya, tadi dari pertama saya tidak sempat dengar topiknya ini tentang apa ya? Topiknya ini ngalir, Satu dulu, cuman yang ini kita dulu. kaget, Kalau My Hope ini ini Kristen dulu. tapi nggak percaya Yesus Tuhan. Ya, Terus serius, Paulus ini, Paulus itu apa? Orang apa tadi dibilang? orang Farisi. Ya, nggak, dia orang Kristen nggak? Dia orang baik menciptakan nggak? agama Kristen itu. Wah, nah itulah, itu Alvaro, itu topiknya tuh. Kok bisa ini orang Kristen nggak percaya Paulus gitu? Salah. Tapi kalau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saya udah batasin di situ. Matius, Lukas, Cep, noise. Matius, Lukas terus? Petrus, Yohanes di situ nggak ada Yesus bilang dirinya Tuhan. Dan tidak ada di situ bilang harus makan babi, nggak ada. Dan semua kita itu termasuk saya sendiri, walaupun saya orang Katolik, gua nggak makan babi loh. Gua juga bersunat loh. Makassar susah babi lah. Apanya? Makassar. Banyak lah babi. Banyak Iya, banget. saya ini penjual babi di sini. Oh, Suma kan orang Makassar, tahu lah dia. oh. Terus kok bisa gini ya ini Kristennya ya? Ya. Dari kapan begini? Apanya? Sejak gua di penjara, gua pelajarin itu, gua baca kitab semua. Gua belajar. Mantap, mantap ya. Penjara membawakan Salah kan hidayah sepertiga. Salah kan enggak? Enggak, sekarang salah enggak kalau gua ngomong kayak gitu? Gua pelajarin, walaupun gua orang awan. Cuma kulit-kulitnya gua tahu. Ya enggak, belajar itu bagus, belajar itu Ya, bagus. Itu udah makasih ya. sepertiga jam. Makasih. Lanjutkan pelajarannya, lanjutkan. Jadi tadi Ya, apa? tapi cuma saya mau sepakat dulu, kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu cuma satu. Sepakat. Ah, Yesus atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah utusan Tuhan. Mantap. Sepakat kita. Sepakat kita. Dan kita sepakat Nabi Muhammad dan segala nabi-nabi yang lain itu manusia bijak. Sepakat kita. Sepakat, mantap. Ah, Anda luar biasa. Kasih dia 100 koin. kalau kita Bang. sudah sepakat. Bang, saya mau luruskan lagi ya. Aduh, pertanyaan salah. yang ini, My Hope. Nggak usah terlalu ambil dalih dari dari Alkitab lalu menjabarkannya kemana-mana. Iya, Bang. Kita ambil cerita Bang. realita aja. Iya bang, gini, saya mau luruskan sedikit ya pertanyaan abang tadi, My Hope, tentang apa? Yesus adalah utusan. Iya, dia memang utusan, tapi bukan sekedar utusan biasa karena dialah adalah Lu firman. kasih melayang-layang yang turun otak orang turun kepada manusia. lagi, nggak usah lah. Kita bicara real aja. Iya, Bang. Kita kalau begini, saya Oke. seumpamanya kita bicara nih. Boleh gua ngobrol? Ya ngobrol lah sama Alvaro. Tapi Alvaro juga dikasih waktu ya. Ya silakan. Cuma kalau orang Nasrani kalau bicaranya begitu berbelit-belit, nggak ada ujungnya. Dia selalu membuat satu pembenaran, jadi nggak nyambung. Bahasa Indonesia juga kurang apa namanya, kurang fasih. Jujur, gue ini orang awam belum nggak punya sekolah, tapi Ya. Alvaro gimana? Mau nanggapin apa tadi?
percuma berdebat. Intinya cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Ibarat kata kita ambil dari kata angka satu aja. Satu itu tidak bisa menciptakan dan diciptakan. Itu angka satu. Satu tambah satu jadi dua. Dua tambah dua jadi empat. Tapi angka satu nggak bisa, nggak ada. Dia cuma tunggal. Terus udah siap. Alvaro mau ngomong apa Alvaro? Itu yang paling real. Angka satu. Bukan lu, my hope. Alvaro, biar Alvaro ngomong. Kenapa Alvaro? Silakan. Tidak gini bang, tadi hanya sedikit meluruskan saja yang dikatakan itu apa bahwa Yesus itu utusan. Iya memang utusan, tapi ya udah, kita udah sepakat. Ya udah. Belum beres dia, belum beres. Ya silakan. Ya Alvaro, tapi apa? Ya tadi kan abang ini tidak ada bedanya, sama saja. Karena abang bilang Yesus utusan, iya oke utusan. Tapi itu bukan sekedar utusan, karena itu adalah Allah sendiri yang turun. Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang turun di dunia. Nah itu perlu Allah turun masuk ke manusia. Aduh. Itu perlu kamu kasih dasar ayat. Gimana Tuhan ngomong akan turun jadi manusia. Iya. Begitu biar kuat alasanmu. Kalau dia kasih keluar ayat lagi menjabarkannya terlalu berbelit-belit, nggak tahu ujungnya di mana. Percuma. Dalilnya dia selalu dalil-dalil Alkitab itu dia kasih satu kebenaran, percuma. Yang realnya aja mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nggak ada lah. Lah itu Yesus itu katanya. Tidak lah, Tuhan itu seperti aja angin yang nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasa. Itu dulu ya keyakinan kita, dan disitulah dulu kesepakatan kita. Betul nggak? Betul nggak tuh Alvaro? Tuhan seperti angin. Bang, kalau kau Kristen, kau mengenal namanya Allah Tritunggal. Kalau kau mengerti apa yang saya bilang, pasti jangan cerita Tritunggal sama gua. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yang gue percaya, roh itu milik Allah, jiwa itu milik setan, raga itu milik manusia, daging aja itu hancur. Udah, yang real aja kita ngobrol, yang realita aja. Waduh. Ibarat kata begini, di antara tiga itu roh, jiwa dan raga, kalau jiwanya udah rusak, itu udah menjadi orang gila, udah pincang. Makanya itu roh saya bilang itu jiwa itu iblis. Di situ kita dibolak-balikan. Disitulah nafsu bermain. Rasa haru, sedih, senang, bahagia, itulah jiwa. Kalau orang gila mana ada lagi jiwanya, hilang dia. Tinggal raga jana doang dengan rohnya. Kapan rohnya dicabut sama Tuhan, udah hilang dia. Raganya udah hancur juga. Kan begitu. Mantap, ya mantap. Pemahaman lu udah bagus, tinggal diarahkan itu dengan koridor-koridor yang sesuai. Sekolah cuma SD doang, tapi ya lahir dari pengalaman aja. Waduh, Alvaro langsung menghilang. Dia terkaget-kaget ada Kristen yang begini. Jadi saya Muslim, saya minta maaf kalau orang Kristen itu belum terlalu Tunggu dulu. Saya Muslim itu gimana maksudnya? Minta maaf. Ya toh, kalau ada orang Nasrani, ya kan, nggak bisa berdebat, nggak tahu realita apa itu, bahasa Indonesianya masih itu. Nggak, lo ini Kristen atau Muslim? Aku Muslim tuh. Aduh, Katolik. Oh gitu, oke. Gini bang, saya kasih tahu kalau Anda seorang Muslim lalu ngaku Katolik, Anda udah murtad loh. Di dalam Islam dilarang kita. Bentar sedikit, nggak apa-apa. Ini kan di bawah ada yang mengatakan nyamar gitu loh. Bentar bang, jangan dipotong dulu bang, jangan potong dulu bang, bentar bang. Di bawah ini kan ada yang mengatakan nyamar itu Muslim. Saya kasih tahu ya untuk saudaraku sekalian, orang yang nyamar, Muslim nyamar, itu dia posisinya langsung murtad. Baik itu untuk sengaja, baik itu bergurau, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, saya harap bang My Hope ya. Bukan Muslim yang menyamar, karena kalau nyamar Anda langsung murtad, bukan Muslim lagi dan wajib bersyahadat hukumnya ya. Sumpah demi Tuhan. Ini udah. Silahkan ditanggapi kalau Anda itu bukan Muslim. Kalau kita
tanggapi kalau Anda itu bukan Muslim? Ya, jujur sumpah demi Allah, gua itu bukan Muslim, gua itu Katolik. Salahkah kalau aku bilang demi Allah? Enggak, lucu aja. Orang apa ya? Orang Kristen jarang menggunakan frasa itu. Ya betul, karena dia nggak tahu bahasa Indonesia. Dan kita kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Betul nggak? Ini Anda mulai waras ini sejak kapan, Bang? Apanya? Mulai waras ini sejak kapan? Mungkin sejak gua dari Orok kali. Malam. Ya, Malam. malam. Anda nggak pernah Ya, semuanya sesuai Tuhan. semua sehat ya. Sehat, Pak Lek. Ini ada orang Oke, Katolik kok nggak kangen percaya juga. Yesus Tuhan nih, gimana nih ceritanya nih? Saya dari tadi menyimak ya. Saya nggak mau menghakimi, cuman mau bertanya saja. Boleh? Kepada siapa? My Hope. Oh ya, silakan. Ya silakan, silakan. Oke. Jadi saya ingin tanya ya, saya ingin tahu kan tadi My Hope mengaku seorang Katolik. Kan My Hope jadi Katolik? Di penjara ya tadi. Bilang. Dari bayi gua. Dari bayi ya. Permandikan sama ibu gua. Oke. Asli orang mana My Hope? Makassar tadi ya? Bugis. Oke, bagus lah. Kumba. Bagus sih. Di bawah. Orang Tadi saya dengerin dulu latar belakang gua. Orang tua gua orang China, ibu gua orang nggak perlu. Saya nggak perlu latar Ya, belakangmu. Kamu Ya, mau? siap. Saya maaf. Saya nggak perlu latar belakang. Ya. Apa sampai lupa? Kecil, di bawah nggak dengar. Tadi kan gua udah ngomong. Gua itu pernah baca Alkitab semua, ya kan? Iya. Udah Iya. putus dia di antara itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah itu di kisah para rasul terus itu sampai ke Paulus itu kisah-kisahnya itu udah nggak nyambung bagi saya, nggak masuk akal sehat gua. Udah selesai ya. Udah Ya. selesai baca dari Matius sampai Wahyu ya. Baca sih semua tapi udah banyak menyimpang di situ di kisah para rasul apalah segala itu Roma yang dicatat sama si Paulus itu. Oke. Jadi dia tidak Oke. si Paulus ini sudah tidak menceritakan tentang kebijaksanaan Yesus. Jadi seakan-akan Iya, itu dia iya. menciptakan sendiri sekte-sekte aliran. Sampai dikatakan gitu ya. Oke, orang oke, Kristen oke. biar nggak bersunat harus bisa makan babi, kan nggak cocok itu. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Oh. Yesus aja disunat. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ya. Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus, apakah Saulus, pernah kan? melihat Yesus? Ya, Dia itu pernah kan- ketemu, pernah melihat Yesus. Itu kan dia bisa membuat suatu catatan aja. Dan mungkin mereka bahwa dia itu apa namanya? Dia mau pergi ke suatu tempat itu dan akhirnya dia tertunduk bahwa dia yang telah menganiaya Yesus. Kan nggak masuk logika gua itu, udah nggak nyambung. Oh. Lalu Dan bagaimana? akhirnya dia bertobat dan memberitakan itu ke ajaran-ajaran Yesus. Tapi banyak menyimpang. Baca gitu deh ya. baik-baik dah. Baca baik-baik dah. Oke, terima kasih. Nanti saya baca, Ya. Saya ingin tahu Gua aja. kasih tahu kalau kita sesama-sama Nasrani, lu baca dulu itu kisahnya Paulus, siapa sih dia sebenarnya itu, manusia siapa sih itu dia? Oke. Dia saja mengaku-ngaku bahwa dia rasul, padahal bukan. Sekali lagi aku tanya, bentar teman-teman. Sekali lagi aku tanya, Bang My Hope. Sekali lagi saya tanya, Anda Muslim atau Katolik? Gua Katolik, asli ya. Katolik, harus gua ngomong Asli apa? Katolik. Haruskah gua buka kamera, gua kasih lihat salib gua di belakang, tato gua. Iya, buka kamera terus kasih lihat KTP, Mayho. Ya, Kalau bisa silakan. ditutupin ininya, Tato gua aja. Udah membuktikan bahwa gua Katolik. Iya, enggak, maksudnya gini, siapa tahu udah syahadat kan? Bisa, kalau KTP kan Udah syahadat belum? apanya? Tapi postingan dia Islam semua loh, Bang. Apanya? Iya, itu kan pacar saya. Oh, pacarnya muslim. Iya, Muslim. Begitu. Tahu ya kan gua harus curhat kah?
Iya dong, karena apa ya agak apa tendensi ke Islam argumennya, penjelasannya gitu-gitu. Jadi begini. Coba silakan open cam. Open cam aja bang, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa ya. Nggak Ya, nggak apa-apa apa-apa, open cam. aman. Tunjukkan salib di rumahmu. Bukan salib di rumahku, di badan gua. Oh di badanmu, oke silakan. Supaya untuk menghilangkan fitnah bang, untuk menghilangkan fitnah memang kita harus kadang harus bertindak begitu bang ya. Lihat. Mana belum kebuka? Bisa identitas dirinya, KTP-nya. Kalau di badannya ada tato udah cukup, ada tato salib udah cukup itu. Nggak mungkin orang Islam kok pakai tato salib Kalau itu kan saya sih- geblek. Siapa tahu udah syahadat Ustaz Sugi. Iya, aku percaya. Enggak, aku percaya sih dia Katolik, saya percaya. Aduh, capek nih. Saya percaya banget ya. Katanya orang-orang bijak semua. Kok mendem suaranya sih? Katanya orang bijak semua, tapi kita yang muncul begini, lu udah kaget. Gimana saudara gue? Kalau gitu saya kasih pertanyaan satu. Kalau Katolik percaya nggak Yesus mati di salib? Apanya? Percaya nggak Yesus mati di salib? Itu masih tanda tanya gua. Bisa jadi dia mati. Betul-betul. Suaranya mendem sih. Deketin bro suaranya. Suaranya kecil. Ya, sorry. Mana? Bisa jadi, Percaya? bisa jadi dia betul yang dia niaya, dia yang disalib karena dia cuma manusia biasa, ya kan? Terus Dan sempat dia ngomong sebelum dia wafat, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya mungkin ya Tuhan kenapa kau tinggalkan daku? Ya disitulah saya tahu mungkin juga bisa dia. Jadi begini Mas siapa My Love ya. Jangan salah paham dengan kita. Kita itu ingin Ya betul. My Home, Makanya kita itu ingin menghilangkan jangan juga ya. fitnah Betul. gitu ya. Betul. Bukan berarti kita itu menginterogasi Anda, tidak. Ya, Untuk menghilangkan betul. fitnah, Ya. tidak apa-apa untuk membuktikan gitu. Ya, Silakan Bang. betul. Lanjutkan Ya. open cam-nya Bang. Tapi sekarang Open cam. sepakat dulu kita dulu. Udah yakin bahwa gua Katolik. belum Ya, itu- harus lihat KTP sama tato. Coba. Tatonya tadi gua kasih lihat gimana sih ini orang? Belum disimpan bang, tolong disimpan dulu. Abang aktifkan video, kemudian di bawah ada tulisan simpan. Anda klik tulisan simpan tersebut, baru kita lihat. Kalau belum diklik, cuman Anda yang bisa lihat. Tidak maksudnya. Iya, Anda kamera. belum open cam. Anda belum open cam. Ini udah mau bungkit gua. No. Simpan. Ya, Oh, ya. simpan. Nah, Begitu. gitu dong. Mana salibnya? Udah percaya saudaraku. Mana? Mana? Belum Bang. Kerokan Belum bang itu kelihatan. bang, itu kerokan itu belum. Kanan Apa kiri, kerokan kanan sih? kanan. Oh, di punggung ya. Iya di belakang. Apa itu? Mana ya? Cukup, tinggal cukup pakai baju dulu bang. Pakai baju Udah. lagi dulu. Apa? Belum. Nggak kelihatan itu cuma garis lurus doang. Hai banyak doang sih ngomong semua capek. Udah. KTP Kayak- aja, KTP. Tutup ininya, tutup yang lain. Apanya? KTP ada Bang, KTP. Nomor nicknya tutup. Apanya ditutup? Harus Nicknya. Nomor uniknya. nicknya. Iya. Tampilin agamanya saja. Anda disuruh menunjukkan KTP, Bang. Iya, udahlah santai aja kalau ngomong saudaraku. Iya, aman itu, Bang. Udah ya, tunggu ya. Sabar. Iya. Supaya kalian semua paham ya. Tapi Anda belum bersyahadat atau memeluk Islam kan? Belum. Dengarin dulu kan kita belum curhat nih saudaraku. Iya. Oh iya. Nicknya ditutup. Jangan Udah, sebut agamanya aja. Kurang dekat. Nggak kelihatan. Udah. Nggak bisa baca aku. Sorry nggak bisa baca. Ya, udah itu Katolik. Jangan dibalik. Itu udah. Udah. Capek ini orang semua terlalu banyak sih anunya. Dari situ. Iya, udah Bang, udah kebaca Katolik. Bro, saya mau nanya ini jangan dulu ditutup. Saya mau nanya, itu sarung di belakang itu merek apa? Warna biru. Ngapain sarung? Sarung sih. Ya udah fix ya. Itu tato salib ngelihat nggak tadi yang di punggung ini kawan-kawan? Enggak. Aku juga nggak. Kalau Katolik di KTP, kelihatan nggak tadi? Aku Saya kelihatan. Nggak bisa baca. Saya Nggak lihat, pakai saya. aku. Oh ya wes itu di KTP Katolik Iwan. Udah syahadat belum My Hope sekarang? Terakhir. Nah, sekarang kita bicara ya. Boleh. Iya. Curhat nggak apa-apa. Yang Nggak banyak. apa-apa, Bang.
Jadi seru ini gue ngobrol. Iya, ini soalnya aneh-aneh. Anda ini aneh. Iya, Katolik emang tapi aneh. nggak percaya Yesus, nggak percaya Paulus. Saya ini aneh, ini aneh. Nggak percaya Yesus Tuhan. Sih? Aduh. Nggak percaya Yesus Tuhan maksudnya. Iya. Sorry, salah ngomong, sorry. Sorry lah, bos. Pak Suki. Iya, Bang. Apa namanya dengan My Hope tadi untuk tanya-tanya tadi. Nah, silakan. Dipersilakan. Lanjut apa aja Pak? Jenengan Kan dia Katolik sudah apa Protestan, membuktikan. Pak? Dalam Protestan Pentakosta Kristen. Oh, Protestan. Aduh, udah melenceng, Iya. udah tidak nyambung kalau Pentakosta bang. Percuma, nggak ada ujungnya ngobrol. Saya tidak akan berujung. Saya cukup pendek saja sih. Saya nggak perlu berdiskusi Oke. sampai ujung dengan Oke. My Hope, nggak perlu. Oke. Saya percaya kamu Katolik. Banyak Katolik yang seperti Anda, banyak. Bukan satu, banyak Iya, Bang. iya. Apa? Emang banyak ya. Banyak. Seperti contoh siapa ya kemarin tuh ya? Itu Katolik Banyak. juga nggak percaya Yesus Tuhan tuh. Ada Iya. juga itu. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing kan Ya. gitu ya. Itu Itu kan sudut pandang kita membaca Alkitab. Kan masing-masing Ya. orangnya. Ya, saya menghargai, cuma saya ingin tahu benarkah dia membaca Alkitab dan membuat satu kesimpulan, ya Paulus dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terjebak dengan apa ya? Makanya kalau lu nggak mau terjebak dan lu sanksi dengan ucapan gua, lu sendiri yang baca dan tanamkan IQ kecerdasan kau di atas rata-rata, nggak bisa membaca itu semua itu bahasa Indonesia yang ada. Bang Mayhop, sebaiknya kita hargai Bapak ini udah Oh ya silakan. lebih Oh, ya, senior dari kita ya. Maaf ya, orang tua sih ya. Silakan. Ungkapan itu ya justru akan dinilai sama 6.000 orang siapa dia. Nggak apa-apa, bagi saya sih nggak masalah. Ya, My Hope, saya ingin tanya ya. Kamu kan udah baca habis ya. Saya kan tadi disebut belum. Padahal saya sendiri juga udah 1-2 kali habis ya dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi nggak perlu itu saya sombongkan ya. Maaf. Saya cuma mau tanya. Saya mau tanya Saya ya. juga nggak sombongkan, tapi ya itulah kulit-kulitnya Boleh doang nggak gua kita tahu. diskusi gantian boleh? Saya akan kasih apa-apa lanjut, baru panjenengan ngomong, ya? Iya, Bisa ya? gantian Bang Mayhop biar enak Bang Mayhop. Ya, jadi yang lain nggak bikin kan, saut manuk kan nggak bagus. Saya mau nanya, oke, Poin aja, ceritanya mau apa? Silakan. Paulus itu kemana aja di dalam pemberitaan firman-Nya? Berapa kota yang dia datangi? Wah, banyak sih itu, ada Tesalonika apalah segala itu banyak. Nah, sebutin. Cuma Ya, itu sama sebutin aja. aja. Itu sama aja. Enggak, mohon Lu mau ini. menjebak gua kan, gua udah bilang, gua cuma tahu Enggak. kulit-kulitnya aja. Makanya daripada lu mau memberikan saya pertanyaan gitu, lu baik lu sendiri yang baca. Baru Berarti lu paham kamu siapa nggak tahu. begini supaya lu paham sendiri. Itu kan masing-masing individu orang. Enggak, saya cuma nanya berapa kota yang Paulus sudah Kalau datang. gua nggak Wajar mau dong. jawab, itu hak saya nggak mau jawab. Apa lu Oke. mau maksain gua? Enggak maksa lah ya, enggak Nah, maksa. ya udah. Lalu saya mau tanya lagi nih, boleh? Intinya begini saja. Lu kan percaya itu Alkitab, lu baca aja sendiri. Kamu ketakutan ditanya tuh dari tadi. Takutan sih. Ya jawab aja. Nanti Sejak Anda kapan boleh gua tanya. mau takut sama percuma berdebat sama kau, apalagi lu Kristen Pentakosta. Lebih baik lu jalanin aja apa yang kau yakinin, kan begitu. Ya kan ketahuan kan. Yang begini banyak Pak Ya Suki. udahlah, biarlah Yang lu begini ngatain gua banyak. Ya biarlah lu ngatain gua Ya kan? ketahuan banyak. Lu mau jebak gua, bilang gua apa? Sampai lu bilang ada 6.000 orang nonton, gua nggak malu, gua nggak takut. Orang Apaan sih Katolik lu ngomong itu kayak seakan-akan lu mau kayak Kristen apa ya? ya. Itu Udah tidak lah, begini boleh aja, intinya cuma satu. tidak boleh Ya kan, ditato. intinya cuma satu. Bapak tua, intinya cuma satu. tubuhmu Bapak tua dengar bait dulu. Allah. Biarpun lu orang tua, lu harus juga yang muda. Orang seperti kamu banyak, ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Lalu kau lukai. Kecuali kalau kamu bukan Katolik dari kecil. Jadi kamu Katolik yang
Ya seperti itu, Katolik bertato nggak ada. Ya, teman-teman Muslim jangan mudah terkecoh dengan orang-orang seperti ini. Tubuhmu adalah bait Allah yang harus berkenan untuk engkau persembahkan kepada Tuhan. Apalagi tato-tato kayak tadi nggak boleh, kecuali dia preman terus kemudian bertobat, nah udah. Tapi kalau dia ngaku Katolik dari kecil, aduh. Iya, Katolik tato nggak boleh ya. Cep, naikin akhi Rico Ferdinand Yosafat, Cep. Lanjut. Aduh. Enggak dikit, cuma sebentar kok, nanti aja. Lanjut. Nanti aja. Kalau nggak boleh ditato, orang Tuhan ada tatonya loh, Pak. Apa ya? Iya, ada tatonya itu di dalam kitab Wahyu itu. Wahyu 19. Ini kan di atas moderator semua kan, Kores. Di Wahyu itu kan, moderator. Di pahanya ada tatonya, Pak. Tertulis raja segala raja. Dan di jubahnya itu. Itu desain dari orang-orang yang sebenarnya tidak, bahwa nggak seperti itu. Itu penjelasannya Wahyu 19. Di jubahnya tertulis raja segala raja, dan di pahanya juga tertulis raja segala raja. Itu pengertiannya bukan tato, bukan. Itu artinya tertulis ya, bahasa tertulis tidak selalu tato, bukan. Di painting. Tertulis di paha, Pak. Ada yang juga tertulis di dahimu, ada. Tertulis di dahinya, ada. Ya, jadi pengertiannya bukan tato. Udah itu aja jawaban saya. Tapi ini Yohanes yang melihat, Pak. Iya, itu bukan arti yang sebenarnya, itu ilustrasi gambaran. Gini. Pak Alex, itu tulisan raja segala raja di pahanya Yesus bisa hilang nggak? Ada gambarnya ya? Ya kan bukan gambar, tulisan tulisan raja segala raja. Itu bisa hilang nggak? Wah, saya nggak tahu Bapak. Kalau bisa hilang, iya itu body painting bukan tato. Tapi kalau nggak bisa hilang ya harus diimani itu tato itu. Satu sisi ya, saya hanya memberikan pemahaman seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tubuh kita tuh bait Allah. Arti bait Allah adalah ya, apa yang kita lakukan di dalam tubuh kita itu membuat satu citra bagi sesembahan kita. Ini kayak Pak Alex, ini kayak Kristen kejawen. Jadi gini Pak Alex, saya itu pernah baca artikel tentang bolehkah orang Kristen itu bertato. Yang membolehkan itu alasannya Wahyu 19 ayat 16 itu. Ya, di situ dikatakan dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, dan Tuhan di atas segala tuan, tertulis. Nah, saya pernah baca itu artikel tentang itu. Ternyata ada yang membolehkan bertato dengan alasan Tuhan di pahanya ada tatonya, begitu Pak. Ya, itu pengertian bagaimana itu kan Wahyu itu kan ketika ya, kalau saya nggak hafal ya, dibuang ke Pulau Pamos, lalu dia mendapatkan penglihatan. Ya, apa yang dia lihat ya dia tulis. Interpretasinya bukan di tato itu. Enggak seperti itu. Tapi izin ya, saya tidak, nanti saya ada yang tersinggung dari umat Hindu dan lain sebagainya penuh tato, yaitu monggo ya. Kan keyakinan masing-masing berbeda. Kita harus menghargai. Tapi kalau Kristen dan Katolik itu jelas, firman-Nya jelas. Tubuhmu adalah bait Allah. Pak Alex, kenapa Anda percaya surat Paulus, Pak? Menerangkan ya bagaimana perjuangan dia dari seorang panglima, orang Farisi. Ya, bahkan kalau sekarang itu mungkin pangkatnya apalah ya, saya nggak boleh sebutin. Pokoknya pemimpin lah dalam satu kelompok. Tapi dia bertobat, lalu artinya dia meninggalkan kenyamanan, lalu memberitakan firman-firman Tuhan yang sedemikian. Ya, ini Paulus itu menulis, Pak, bukan berdasarkan firman Tuhan, Pak.
Bentar, bentar. 2 Korintus 11 nomor 17, Pak. Bentar. Coba dibaca, Pak. Izin. Enggak, biar nggak panjang, Pak. Coba Anda baca langsung 2 Korintus 11 17. Kumpulan catatan. Aduh. Kalau boleh, ngerti dia. boleh, izin naikkan satu orang yang Kristen biar bisa membaca Alkitab karena Saya bacakan, Pak ya. mata saya udah nggak kelihatan, Mbak. Baik, saya bacakan 2 Korintus 11 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi dia apa ya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan tulisannya di kitab mana dia menyampaikan aku orang yang bodoh, aku orang yang berdosa, aku orang begini. Dalam arti adalah dia memang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. tapi pernyataannya adalah mengatakan tulisannya bukan firman Tuhan. Bukan begitu pengertiannya, kawan. Bukan begitu. Sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ketika kita membaca kitab ya, apapun ya, kalau sepenggal-sepenggal itu nggak boleh. Oke, baik. Ya tahu lah yang baca sepenggal-sepenggal. Nggak mengambil Menurut Pak Alex, satu lagi dari saya. Menurut Pak Alex, apa salahnya Paulus itu dipidana 2 tahun di penjara? Salahnya apa, Pak? Ya, itu waktu itu di sana siapapun ya, bukan hanya Paulus ya. Kebetulan kan kita di kitab melihatnya tokoh Paulus. Bukan hanya di pidana, Pak. Itu banyak sekali, Pak. Yang dipenjara, diuber, dibunuh. Siapapun yang mengaku percaya Yesus itu wajib. Enggak, saya nanya sederhana. Tadi jadi Bapak akui Paulus itu mantan nabi ya, Pak? Mantan panglima kok mantan nabi? Lo kan di penjara, Pak, baru bebas kok panglima. Oh, sorry. Kaitannya begitu ya. Mantan nabi, Pak. Kan pernah jadi nabi. Pak 2 tahun. Iya. Nabi dia. Iya. Nabi. Nah, di dalam penjara dia menulis surat, Pak. Iya. Nah, itu surat apa yang dia tulis, Pak? Buat ada apa? Di situ ada ya surat diilhami oleh Roh Kudus sekali lagi. Oke, baik, terima kasih. Mayhop, lu percaya nggak tulisan orang nabi menulis terus mengklaim itu firman Tuhan? Percaya nggak lu, bro? Makanya tadi saya bilang itu kan Paulus membuat suatu catatan, perkumpulan catatan. Terciptalah dia menciptakan sekte itu di situ, Kristen. Itu kulitnya yang gua tahu. Makanya Kores, silakan selesai dari saya. Ya, ini aku satu aja. Paulus itu cuma mengagung-agungkan dirinya sebagai rasul sebenarnya. Dia kan orang cerdas. Tentaranya Romawi dia itu. Nah terus sama ini, maksud Pak Alex Rico itu ketika Paulus itu merendahkan diri, itu tuh di 2 Korintus 11 nomor 12. Ini aku bacain ya. Di 2 Korintus 12 nomor 11 ya. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Itu kan merendahkan diri itu. Tetapi kamu yang memaksa aku nyalahin orang lain, sebenarnya aku harus kamu puji. Gitu dia. Iya. Itu merendahkan diri. Membanggakan diri itu saya lihat. Harus dipuji lagi kan begitu, merendahkan diri harus dipuji. Gimana anunya itu? Nah itu jadi ya, thank you. Intinya gua satu saja prinsip gua. Paulus itu sakit sekte, dia ciptakan sekte.
Tapi bolehkah saya ngomong? Cuma satu Allah yang saya sembah, satu nabi yang saya teladanin, yaitu Isa Al-Masih, dan satu tradisi yang saya tradisikan Katolik. Salah kan? Oke, mantap. Semoga dapat hidayah dari calon istrinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Saya aminkan siapapun yang misalkan menjadi apa? Jadi Islam itu memang Urusan ini Bapak tua ini gue mau jelasin dulu. Urusan tato, urusan dosa itu urusan saya sama Tuhan gua. Mau dibilang dosa, yang penting gue bikin salib itu di belakang gua karena saya salut sama Yesus, dia punya pengorbanan. Dia orang bijak. Yesus itu orang bijaksana, Rasul Tuhan. Nah itulah cocoknya di situ tuh Pak Alex sama My Hope gitu. Yesus itu membuat pengorbanan. Nah, ya, itu dah damai. Akur udah. Akur lah. Tapi kalau penjabarannya nggak nyambung percuma. Makanya suruh itu Bapak Alex itu baca dulu Alkitabnya yang benar, diresapi, dihayati, bahasa Indonesianya yang baik. Enggak gini My Hope. Ya, apa namanya? Cara memandang itu kitab tulisan-tulisan di situ nggak ngerti dia. Oh dia nggak ngerti ya? Dia nggak ngerti, lu ngerti ya, gitu ya? Masa Yesus jelas-jelas Yesus nggak pernah nyuruh kita makan babi, mereka sudah makan babi. Jelas-jelas Yesus disunat, kok kita nggak mau disunat? Ya harus disunat juga lah, ikut. Teman-teman, monggo akhiri kok. Ya, celana jeans motif tenggiri, Ikhwan. Silakan akhiri kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang di bawah, yang belum kenal dengan saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang saya jual adalah empek-empek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Semua premium ya. Para debater udah pada nyobain rata-rata ya. Nah itu kami akan kirimkan melalui Lion Parcel, Si Cepat dan JNE dari Tanjung Pandan Belitung. Tidak bisa COD. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dan juga Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Yang berminat silahkan follow dan WA saya langsung untuk pemesanan. Untuk informasi selanjutnya di WA ya. WA saya ada di bio, bisa diklik akun saya yang ini, nanti akan kelihatan tuh di bawah gambarnya itu ada WA ya. Dan yang ingin memberikan cemilannya kepada para debater juga boleh, silakan hubungi saya, WA saya, dan insya Allah amanah dan halal. Kores tambahin dikit dong. Ya, Ikhwan, sekedar informasi, kami di sini ya dari Bang Handi sampai Akhi Moto, Gurunda, Cebi itu udah pada beli, dan terutama Bang Handi sama Gurunda itu reguler, berkala. Jadi tiap berapa minggu sekali pasti beli karena enak, ya Ikhwan. Jadi tenggirinya tuh kerasa banget. Silakan chat ya, kalau yang bersedia dan berkenan. Kalau misalnya memang nggak suka yang tenggiri-tenggirian ya beli aja gitu, atas dasar memberikan infak kepada usaha dari mualaf. Akhirnya kok ini mualaf beliau gitu. Mantap ya, sip, lanjut ya. Terima kasih host, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama Bang Riko, semoga banyak yang beli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Amin. Udah laris ya. Riko kok namanya kayak anakku Riko. Oh iya, ya mungkin ini anak yang tertukar. Monggo kita sharing kembali ya. Saya kan apa yang bisa saya sampaikan, tapi saya jujur ya, kalau saya nggak bisa, nggak ngerti ya, saya akan katakan nggak tahu ya. Silakan kita sharing dengan penuh persaudaraan. Mantap, bijaksana ngomongnya. Tapi gini loh, tadi yang di punggung itu gue liatnya ular loh, bukan salib, bre.
My Hope. Aja lu. Nggak lihat gua yang apa yang kayu pendeknya nggak lihat gua. Cuma yang panjangnya doang dia melingkar-lingkar. Oke lah, lanjut. Atau tunggu ya. Guru kita masih monitor nggak sih? Gurunda, ini Pak Alek masih bengkok. Gurunda ini Pak Suma ya? Betul. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum Bang Suma, sehat selalu, sukses ya. Oh, Gurunda istirahat mungkin ya. Ya, jadi gitu ya. My Hope sama Alif Papariko itu. Waalaikumsalam. Masya Allah, mantap. Ada Pak Alek. Alhamdulillah. Bang Suma. Kangen aku mbak suaranya. Iya. lanjut. Gimana Bang Alex? Ya. Kayak Pak Alek Gurunda. Sedangkan My Hope udah enggak itu. Boleh bertanya apa yang bisa saya jawab? Kalau bagi saya ya, saya bukan seperti apa debater yang Kristen lain yang kalau ditanya boleh sebatas yang saya bisa. Maaf saya, mata saya udah plus 3,5 atau 4 ya, jadi sakit kalau udah malam begini. Mungkin ada yang membantu saya membacakan, saya akan jawab. Lanjut. Oke, baik. Dan tadi ada bahasan yang terpending disebabkan karena tidak adanya teman Kristen yang mau jujur terhadap data yang ada di dalam kitab yang digunakan oleh teman-teman Kristen. Saya rangkaikan dengan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena data yang ada di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen ini adalah data yang kemudian mencengangkan siapapun yang membaca dengan menggunakan perspektif akal manusia. Al-Quran menjelaskan gini Bang, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi maksud Al-Quran ini menuding sebuah keadaan di mana di situ melibatkan banyak orang-orang fasik dan juga orang-orang kafir, dikatakan sebagai penolong setan dalam menyesatkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Fussilat, di situ diterangkan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, ternyata setelah punya selidik, saya menemukan sebuah data di dalam kitab saudara, contoh di dalam Amsal 6 yang saya sajikan tadi. Di situ dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Artinya bahwasanya ketika ada manusia melakoni hal yang dibenci oleh Tuhan, mentaati hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, artinya dia menantang Tuhan. Dengan demikian dia membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Poin yang ingin saya sajikan di sini, bahwa 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan, di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus jelas adalah orang yang tidak bersalah. Yesus ini adalah orang yang benar. Yesus ini adalah orang yang jujur. Nah, keadaan kemudian terukir di dalam sejarah kekristenan bahwa Yesus itu dibunuh. Di sisi lain Yesus itu orang benar, di sisi lain Yesus itu orang yang tidak bersalah. Artinya kalau kita merujuk kepada Amsal 6 tadi, maka Kristen betul yang diuraikan Al-Quran bahwa Kristen adalah pembantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kebencian menurut Tuhan dan kekejian menurut Tuhan adalah membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan. Mata sombong, lidah dusta, tangan
yang menumpahkan darah yang tidak bersalah seperti Yesus. Ya, Pilatus mengatakan tidak bersalah, Herodes pun mengatakan tidak bersalah. Bahkan Galatia 4 nomor 4 jelas mengatakan Yesus adalah orang yang tunduk patuh terhadap hukum Taurat. Dia adalah manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia adalah orang yang taat. Bahkan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak boleh kemudian dibunuh. Nah, kenyataannya dibunuh. Maka muncul pertanyaan, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah mentaati perintah Tuhan atau justru melanggar perintah Tuhan? Silakan. Terima kasih Bang Suma, satu kehormatan bagi saya bisa diskusi dengan Bang Suma. Yang pertama bahwa saya yakin memperbaiki tadi yang Bang Suma sampaikan bahwa betul sekali ya. Yang paling tidak Tuhan sukai adalah salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah. Itu keliru ya. Kelirunya begini ya, tunggu, jangan ada yang tertawa dulu. Bagi kami, jangankan orang yang tidak bersalah, yang orang bersalah pun tidak boleh dibunuh. Itu yang pertama ya. Jadi saya sepakat dulu ya. Saya sepakat dulu dengan yang Bang Suma sampaikan. Lalu yang kedua, yang membunuh Yesus itu bukan orang Kristennya, itu adalah orang-orang Romawi ya. Ahli Taurat, lalu orang Farisi, orang ya. Yang mana pembunuhan Yesus itu lebih banyak bermuatan politik ya. Jadi pada waktu itu mereka takut kehilangan kekuasaannya, ahli-ahli Taurat ini tadi. Jadi kalau yang Bang Suma sampaikan di dalam Amsal perjanjian namanya, saya yakin teman-teman tahu lah ya, kasihlah musuhmu dan lain sebagainya, berdoalah untuk ini yang menghujat kamu dan lain sebagainya ya. Demikian Bang Suma. Lanjut. Iya, jadi oke. Jadi ada dua hal. Yang pertama, Bapak justru mengatakan jangankan orang yang orang yang bersalah pun tidak dibunuh. Nah, keadaannya Yesus dibunuh. Lalu kemudian yang kedua yang membunuh adalah orang Romawi. Yang kemudian pembunuhan ini adalah diprakarsai oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya belum tersentuh nih. Apa ini? Pembunuhan kepada Yesus itu adalah merupakan sesuatu yang dibenci, merupakan satu kekejian bagi Tuhan, atau itu adalah suatu kebaikan atau kemuliaan bagi Tuhan? Nah, untuk kita mengukur nih, saya selalu mengaitkan Al-Quran. Untuk mengukur Al-Quran yang mengatakan orang kafir itu penolong, setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mengatakan 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci dan 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh, maka muncul pertanyaan, pembunuhan ini merupakan kekejian atau pembunuhan terhadap Yesus ini adalah merupakan kebenaran yang mutlak kemudian harus terjadi demi keselamatan orang Kristen? Mana jawaban yang lebih benar? Silakan. Pembunuhan terhadap Yesus itu kekejian, nggak disuka sama Tuhan itu. Kekejian. Kesalahan besar sama Tuhan itu. Selesai. Kekejian. Ya, bagaimana menurut saudara Dan itu Ali? Yesus itu difitnah dengan orang-orang iman-iman palsu dari Yahudi itu. Ya, Matius 26:59. Saya ingin kalau boleh kalau boleh saya mohon izin berdua dengan Bang Suma diskusi gitu. Nanti kalau ada yang mau diskusi dengan Bang Suma saya tak diem gitu. Jadi biar saling nyambung gitu. Silakan kalau My Hope mau diskusi dengan Bang Suma lagi silakan. Nanti kalau udah cukup kayak gilir. Ya, silakan. Gak usah terlalu bijak lah cara ngomongnya. Santai saya aja. Udahlah. Saya nggak usah lah. Ya, saya nggak bijak. Dari bahasa Bapak Alex itu nggak benar tentang pemahamannya tentang Yesus. Ya, di situ poinnya. Bahasa bijak itu
bahasa bijak itu saya yakin Anda lebih bijak nanti 20 tahun lagi. Karena dulu saya juga seperti sampean ini, ya. Jadi jawaban saya, monggo silahkan aja. Bang Suma mau pilih saya atau Bang Myhope, saya akan diam kalau Bang Suma mau dengan Myhope, atau sebaliknya Myhope yang diam dengan saya. Ya jelas Bang Suma mau sama kau lah, karena kau penantang kebenaran. Monggo Bang Suma lanjut. Apa tadi? Silakan Bang Alex, pertanyaan saya. Pembunuhan terhadap Yesus itu kekejian. Iya. Oke. Kalau penyaliban, kekejian, kalau dianggap sebuah kekejian. Iya. Maaf putus-putus gimana Bang? Iya. Bang Suma. Berarti penyaliban ini bukan berarti penyaliban ini bukan karya penyelamatan. Di dalam pemahaman orang yang percaya itu meyakini satu misi Tuhan ya. Tidak perlu saya jelaskan ya, untuk keselamatan kita di dalam penebusan saya. Tapi bagi kita, bagi orang-orang yang melihat, yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah karya penebusan, ya tentu penilaian mereka menangis, bahkan sampai memukul-mukul dadanya ya, wanita-wanita yang ada di situ ketika Yesus memikul salib naik ke Golgota. Jadi monggo diinterpretasikan sendiri. Kalau bagi kita, kacamata siapapun, kembali lagi, jangankan yang bersalah, yang tidak bersalah pun tidak boleh dibunuh. Yang bersalah, yang tidak yang tidak membunuh pun, atau yang membunuh pun, pokoknya kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Itu perspektif saya. Kekejian itu Bang Suma. Tapi kalau rencana Allah harus jadi. Berarti penyaliban. Pak Alex, bentar. Host, di bawah ada namanya Anjrit ya. Beliau itu saudaranya meminta agar untuk bisa diskusi supaya dia bisa mualaf begitu. Ada Anjrit, tolong dinaikkan. Ini beliau lagi WA saya nih. Salah satu turun. Ya, Anjrit silakan dinaikkan. Silakan Pak Alex dilanjut sambil menunggu ini Anjrit. Ya, selamat malam Bang Anjrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bang yang saudaranya Kristen? Ini kakak saya nih. Oh, beliau penasaran dengan Islam begitu maksudnya? Ya, ngomong. Iya. Oh gitu. Ya, silakan. Ya, silakan nyimak dulu ya, nanti kalau ada kesempatan kita biar dilanjut dulu sama Pak Alex ya. Lanjut Pak Alex, lanjut. Monggo Bang Suma, terputus tadi, maaf. Apa tadi? Pertanyaan atau apa tadi? Iya. Pertanyaannya kekejian kan, berarti penyaliban itu bagi Tuhan. Bagaimana mungkin kekejian bagi Tuhan berubah kemudian secara frontal bahwa itu adalah karya. Jadi begini ya penjelasan saya ya. Saya selalu di dalam pertanyaan ini saya meminta tuntunan Tuhan ya ketika saya harus menjawab Bang Suma nih, karena Bang Suma nih orang yang sudah diyakini sebagai guru ya. Tentu damai dengan saya Bang Suma, karena saya juga sudah sering saya sampaikan bahwa Islam merupakan agama yang benar. Begitu juga Kristen. Jadi tidak mungkin berdebat dengan saya. Tapi akan saya mencoba menjelaskan bahwa keselamatan itu harus terjadi, karena itu sudah difirmankan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kan Tuhan sudah pernah mengatakan di dalam kitabnya bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini ya. Aku juga bukan dari dunia ini. Aku dari surga dan lain sebagainya. Artinya menunjukkan bahwa bumi ini memang sudah kondisinya dalam tanda kutip berdosa ya. Seluruh bumi ya, karena dosa Adam dan Hawa dan kelakuan daripada orang-orang yang pernah diutus Tuhan tapi dibunuh ya.
Nabi sebelumnya kan dibunuh dan lain sebagainya. Ya, kita meyakini bahwa itu karya keselamatan. Tapi kalau Kristen yang menyatakan bahwa pembunuhan itu bukan merupakan kekejian, ya Kristen yang bodoh ya. Itu betul, Bang. Bagaimana saya bisa Kristen yang bodoh? Kristen yang bodoh ketika nggak apa-apa, Mas. Saya nggak akan membalas yang begini ya. Disinilah justru kita diuji ya. Ya, saya suka kalau kau bijaksana begitu. Tapi cara penjabaranmu itu logika berpikirmu itu masih terlalu rendah. Iya, kamu merendahkan. Hati kecil saya nggak butuh hati kau sungguh bijak, gue suka. Cuma kalau logika berpikir kau yang masih on. Nggak apa-apa, saya lebih senang dihina ya. Saya dihina, direndahkan oleh manusia ya. Gak usah lah terlalu munafik. Hiduplah dia di zaman sekarang. Santai aja. Gak usah munafik. Ayo kita belajar. Iya, kita belajar sama. Kita ya dihina, dicaci maki. Aku mengasihimu. Ini berat. Ya, tolong gini bentar Pak Alex. Ya. Kalau memang tidak setuju dengan argumennya, tolong jangan nyerang pribadi, mengatakan on dan sebagainya lah. Ya, biar kondusif apanya. Biar enak saling menghargai aja ya. Siap. Oke. Ya. Pak Alex baik kok, Pak Alex baik. Jangan dia hati kecilnya bijaksana, cuma pola pikirnya. Iya. Diserang argumennya aja, Bang. Enggak perlu menyerang pribadinya ya. Oke, siap. Apa tadi Bang Juma? Sampai di mana tadi? Bahwa kekristenan ya itu memang karya keselamatan Tuhan ya. Tentu saya nggak perlu jelasin lah Bang Suma yang tadi Pak Kris heran ya. Tapi kalau saya di dalam hal ini, saya seringkali mendengar khutbah-khutbah atau syiar atau apalah ya istilahnya di masjid, ulama-ulama besar, bagaimana kisah cinta kasih Nabi kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ketika dia memenangkan satu perkara. Bahkan satu orang pun yang Kristen tidak boleh dibunuh dan lain sebagainya. Kisah-kisah Nabi itu membuat saya kagum kepada sosok Baginda Rasul. Jadi inilah kebenaran daripada keyakinan yang saya yakini. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Tidak tertulis kasihilah sesamamu kecuali atau kasihlah sesamamu khusus untuk yang percaya dengan kamu atau yang seagama dengan kamu. Tidak. Tuhan memerintahkan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mau yang Islam, mau yang Buddha, mau yang Hindu. Demikian pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Lalu mengapa terjadi perdebatan? Pertanyaan saya. Nah, disitulah hati-hati Bang Suma. Ya, ribuan tahun atau puluhan belasan abad banyak sekali penyesat. Baik dari yang menyesatkan Muslim, baik juga yang menyesatkan Kristen. Saya ingin mencoba menjadi penyeimbang di apologet ini. Agar kita semua datang kepada Tuhan, semua masuk surga. Yang Kristen, yang Islam, dan lain sebagainya. Demikian, Bang.